Kado nggak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Melanjutkan ngaji kita Quran surah Ali Imran juz 4 ayat 181, 182, 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqir. Qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allah, sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dengar. Qaulal ladzin, perkataan orang-orang yang bagaimana qalu, mereka berkata. Apa yang mereka katakan sehingga perkataan mereka ini dikutip dalam Al-Quran? Mereka berkata, innallaha faqir wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala faqir wa nahnu aghniya, sedangkan kami adalah orang-orang yang kaya. Allah murka kepada mereka. Sanaktubu, akan kami tulis, akan kami catat. Sanaktubu ma qalu, akan kami catat apa yang telah mereka katakan. Bukan hanya apa yang telah mereka katakan, wa qatlahumul anbiya bighairi haqq, dan juga perbuatan mereka yang telah membunuh para nabi-nabi bighairi haqq, dengan tanpa kebenaran. Wa naqul, dan kami berkata, dan kami mengatakan kepada mereka, dzuqu adzabal hariq, kalian rasakanlah siksa yang membakar, siksa yang pedih, siksa yang sangat-sangat panas. Dijelaskan dalam sumber-sumber seperti kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian kitab At-Tabari, kemudian kitab Al-Jami'ul Bayan juga dijelaskan bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan seruan Allah Subhanahu wa taala
kepada hambanya untuk berinfak yang ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan apa yang telah dia infakkan tadi itu berkali-kali lipat. Nah, untuk mendorong orang-orang kaum muslimin agar mereka ini bersedekah dengan janji balasan yang berlipat ganda. Nah, asbabun nuzul ayat ini turun berkaitan dengan diriwayatkan di suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendatangi sebuah tempat namanya Bait Al-Midras. Bait Al-Midras. Jadi surah Al-Baqarah ini disebut dengan surah Madaniyah atau surah yang turun pada waktu ketika Nabi SAW berada di Madinah. Ketika Nabi SAW di Madinah, ada seorang sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq mendatangi sebuah tempat namanya Bait Al-Midras. Bait Al-Midras ini, tempat itu adalah tempat belajarnya orang Yahudi. Ya mungkin kalau di kita sekarang untuk orang Islam namanya pondok pesantren, ya seperti itu. Tapi kalau untuk mereka di Madinah dulu namanya Bait Al-Midras, tempat belajarnya orang-orang Yahudi. Ketika datang, Abu Bakar As-Siddiq ini bertemu dengan pemuka atau beberapa pembesar orang-orang Yahudi yang ada di sana. Salah satunya bernama Finhas bin Azura. Nah, ketika datang, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajak mereka untuk takut kepada Allah dan menyeru untuk berinfak, yakni sesuai dengan ayat yang kita sebutkan tadi itu, untuk memberi pinjaman yang baik, yaitu qardhan hasanah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kepada kita pinjaman yang baik, mengembalikan kepada kita pengembalian yang sangat banyak. Tetapi ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kepada orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi ini menanggapi ajakan Abu Bakar ini dengan sombong dan mengejek kepada beliau. "Wahai Abu Bakar, kami tidak butuh kepadamu, justru Allah lah yang butuh kepada kami, yaitu karena dia ini meminta pinjaman. Jika dia tidak miskin, dia nggak akan minta pinjaman kepada kami." Nah, barulah Finhas tadi itu bilang dia, sesungguhnya Allah itu fakir, sedangkan kami ini adalah orang-orang yang kaya. Seperti itu. Nah, dikarenakan murkanya Allah Subhanahu wa taala atas perkataan orang-orang ini, orang-orang Yahudi, terutama Finhas ini, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat 181 ini. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan ucapan orang-orang ini, orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu fakir dan kami adalah orang-orang yang kaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, sanaktubu maqalu, kami akan mencatat, menulis apa yang telah mereka katakan itu. Waqad selahumul anbiya, bukan hanya kesombongan atas perkataan yang mereka telah ucapkan, melainkan juga kesombongan yang telah dilakukan oleh orang nenek moyang sebelum mereka. Apa kesombongan itu? Waqad selahumul anbiya bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi-nabi sebelumnya. Nanti kita akan lanjutkan episode membunuh para nabi ini nanti di ayat 183. Wa naqulu, kelak Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meninggal dunia, Allah akan berfirman kepada mereka, dzuqu adzabal harik. Kalian rasakanlah, kalian nikmatilah azabal harik, azab yang membara, azab yang membakar, azab yang sangat-sangat panas. Sebagaimana jenengan tahu, Allah Subhanahu wa taala pada ayat 180, nah ayat 180 kemarin, monggo dilihat halaman ke-20, halaman yang ke-12, ngapunten, halaman yang ke-12 yang paling bawah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayutawwaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Pada hari kiamat
mereka akan dikalungkan, mereka akan dikenakan, mereka akan dipasangkan, dipakaikan. Apa yang akan dipakaikan kepada mereka? Ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Apa yang dulu mereka medit, apa yang dulu mereka pelit, apa yang dulu mereka meleki pada hari kiamat. Sebagaimana pada hari kiamat apa yang dulu mereka pelitkan itu akan dikalungkan kepada mereka pada hari kiamat nanti. Setelah selesai timbangan mereka masuk kepada neraka, maka apa yang mereka kikirkan itu dulu juga akan membakar mereka. Makanya kalimatnya wa naqulu dzuqu adzabal harik. Kalian rasakanlah azab, kalian rasakanlah siksa yang membakar. Seperti itu. Seperti yang panjenengan tahu, sebagaimana banyak orang ini punya harta, seperti itu pula lah dia juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabatnya. Beliau bersabda demikian, sebagaimana kalian banyak dalam berharta, seperti itu pula kalian akan dihisap. Dan orang yang paling akhir dalam dihisap pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak harta. Maka saat itu ada satu orang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, insyaallah namanya. Beliau ini karena mendengar hal ini ketakutan. Pulang dari kajian sampai di rumah semua harta yang dia miliki diinfakkan semua ke jalan Allah. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dia jadi orang yang miskin, besok harinya Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih banyak dari apa yang telah dia infakkan. Itu dia. Kalau belum waktunya miskin, Pak, nggak mungkin bisa jadi miskin, ya. Karena harta itu semuanya Allah yang punya, Allah yang beri, Allah juga yang mengambil. Dzalika, demikian itu mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang panas, yang membara, yang membakar. Bima qaddamat aydikum, disebabkan apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Nah, walaupun di sini maknanya enggak langsung mereka, tapi maksudnya dengan kiasan. Artinya seperti ini. Kenapa sering dalam Al-Quran Allah sebutkan diperbuat oleh tangan-tangan mereka dalam mengerjakan sesuatu, Pak. Jikalau kita kerjakan dengan tangan kita itu rata-rata yang kita kerjakan itu dalam posisi sadar. Kita lagi masak, ya. Nggak mungkin orang lagi masak pakai tangan dia sendiri gini. Oh, tadi saya nggak sengaja masak, ya kan nggak mungkin seperti itu. Pasti kan dia dengan sadar. Makanya kalimat dzalika bima qaddamat aydikum itu tidak semerta-merta dikerjakan dengan tangan dia, tapi dikerjakan dengan kesadaran. Nah, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala azab mereka dikarenakan dulu kelalaian yang mereka kerjakan ini dikerjakan dengan sadar. Dan mereka meninggal dunia tidak beriman, tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pertegas wa anallaha laisa bidzallamil abid. Allah enggak pernah mendolimi, Allah enggak pernah menyiksa, Allah enggak pernah berbuat dolim kepada hamba-hambanya, melainkan tangan mereka sendiri, perbuatan mereka sendirilah yang telah menganiaya mereka. Makanya kalimat dolim, makanya kalimat dolim itu sering diartikan sebagai mendolimi diri sendiri. Seperti itu. Seumpama kita ketemu dengan orang, kita pukul dia. Hari itu kita yang menang, kita yang mukul dia. Tapi kalau tidak kita minta maaf sama dia, kita meninggal dalam kondisi menganiaya dia. Sebetulnya yang dolim itu bukan kita kepada dia, tapi kita kepada diri kita sendiri. Kelak nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah akan mendapatkan siksa. Nah, itu dia. Kita mencuri, naudzubillah, kita menipu, naudzubillah, kita mendolimi orang, haknya orang kita ambil. Yang dolim itu bukan kita kepada orang itu, tapi kita kepada diri kita sendiri. Ah, itu dia. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina. Orang-orang yang mereka berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kami, Allah telah memerintahkan kepada kami, alla nu'mina li rasul, bahwasanya kami enggak boleh beriman kepada seorang rasul hatta ya'tiyana bi kurban ta'kuluhun nar, sampai rasul itu datang kepada kami membawa kurban yang terbakar.
Qul qad ja'akum rusulun min qabli, katakanlah Muhammad kepada mereka, qad ja'akum, telah datang rasul-rasul dulu terdahulu sebelumku, kata Nabi, bil bayyinat, membawa bukti-bukti kebenaran, membawa keterangan-keterangan tadi itu. Wabil ladzi qultum, dan dengan apa yang kalian katakan tadi itu, falima qataltumuhum, maka mengapa kalian membunuh para nabi terdahulu, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Dulu pada masa Yahudi masih menjadi agama yang paling benar di atas muka bumi ini, ada seorang nabi namanya Nabi Elia. Tulisan dalam bahasa Ibrani itu Elijah. Bahasa Islamnya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini dulu ketika berdakwah kepada penguasa-penguasa, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau mukjizat berupa datangnya beliau ke tempat penguasa itu membawa kurban. Nah, ketika kurban didatangkan, bukti atau ciri-ciri tanda-tanda diterimanya kurban tadi itu adalah dengan terbakarnya kurban di tempat diletakkannya hewan kurban tadi itu. Nah, orang-orang Yahudi menyamakan zaman Nabi Ilyas tadi itu dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang secara nggak langsung, kami nggak mau beriman kepada Muhammad kalau Muhammad tadi itu tidak datang kepada kami persis seperti apa yang Nabi Ilyas datangkan kepada umat-umat sebelumnya. Nah, itu dia. Sama seperti itu juga kemarin di surat Al-Baqarah, kami nggak akan mau beriman kepada Muhammad kalau kami belum datang, kalau belum datang kepada kami malaikat-malaikat yang bersayap dari atas langit. Nah, itu dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala pada zaman dahulu juga telah menurunkan, telah memberikan, telah menjelaskan kepada umat-umat terdahulu mukjizat-mukjizat atau keterangan-keterangan, bukti-bukti kebenaran seperti apa yang mereka minta. Apa yang terjadi? Apakah mereka mau beriman kepada Allah? Tidak beriman juga mereka kepada Allah. Jadi bukan karena datang atau tidak datangnya mukjizat ini, tapi dikarenakan keimanan mereka kepada Nabi SAW ini yang tidak ada. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kembali tentang peristiwa yang telah terjadi pada zaman dahulu. Setiap datang seorang rasul, setiap datang seorang nabi kepada bangsa kaum Yahudi, kaum Bani Israel, kok tidak sejalan dengan apa yang mereka mau, maka mereka akan membunuh, berusaha untuk menyakiti para nabi yang datang itu. Apakah pada zaman Nabi Muhammad SAW nggak ada? Ada. Nah, itu dia. Jadi jangan dikira Nabi SAW datang kepada para Yahudi langsung nggak akur gitu, mboten. Awal-awal ketika orang Yahudi melihat Nabi ini, mereka setuju bahwasanya Nabi SAW ini adalah seorang Nabi, Rasul yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian datanglah peristiwa perubahan kiblat, yang tadinya sholat berkiblat kepada Baitul Maqdis, tiba-tiba Allah perintahkan kepada Nabi dan para sahabat untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis tadi itu menuju ke Baitul Haram. Kemudian diberikanlah syariat-syariat yang tidak sejalan dengan keinginan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka meninggalkan Nabi SAW. Nah, itu dia. Maka kalau bolehlah kita ini dalam beragama, kita ini dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala jangan ada namanya unsur duniawi. Kalau ada kita unsur duniawi dalam hati kita, maka kita beriman, beribadah kepada Allah ini juga karena unsur tadi itu, juga karena ada keinginan kita tadi itu. Mungkin kalau saya pakai ilmu cocokologi Bang, cocok mencocokkan, misalnya ada seorang laki-laki mau menikahi seorang perempuan, ya sayangnya laki-laki tadi itu tidak Islam, sedangkan perempuan yang dia ingin nikahin adalah seorang muslimah. Mau menikah tapi dengan syarat si cowok tadi itu harus masuk ke Islam. Maka apa yang terjadi? Mereka menikah. Islam keduanya Islam, tapi masuk Islamnya laki-laki tadi itu karena mau menikah. Nanti barang sudah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan ketika sudah bercerai dari istrinya, balik dia kembali ke agama aslinya. Itu dia.
Jadi kalau mau dia beribadah kepada Allah, jangan karena mau, ada unsur, ada sebabnya dulu, ada maunya dulu, ada inginnya dulu. Ini kalau kita cocok-cocokkan lagi Pak nggih, ini hanya ilmu cocokologi saja. Misalnya lagi ketika sudah mau ada pemilihan umum, mau jadi pejabat, barulah yang nggak pernah ngaji jadi ngaji. Yang sudah ngaji dicocok-cocokkan pula. Ini adalah keturunannya Nabi ya. Beliau ini padahal sebelumnya nggak pernah ada yang bilang dia ini keturunannya Nabi. Ketika sudah mau datang pemilihan barulah sholatnya kenceng, barulah ibadahnya naik. Sholat Jumat difoto dari belakang. Ini misalnya saja. Nggak ada di Indonesia kita ini nggak ada. Cuma ilmu cocokologi saja. Jadi kalau boleh Pak, dalam kita beribadah kepada Allah, jangan hanya karena ada maunya, tapi ikhlas kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada kenyataannya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian kepada kita, cobaan kepada kita ini fungsinya untuk menarik kembali hambanya biar jalan dia di jalan yang Allah ridhoi, jalan yang lurus. Mungkin dia terlalu sibuk akan dunia, sibuk akan harta, sehingga yang biasanya rizkinya lancar, Allah sedikit kurangi dia. Kalau sudah Allah kurangi sedikit rizkinya, akhirnya dia sadar, ini rizki saya kok semakin berkurang ya. Akhirnya yang sholat 5 waktunya bolong, akhirnya penuh 5 waktunya. Nggak cukup 5 waktunya, sholat sunnah rawatibnya juga dia kerjakan. Puasa yang nggak pernah dia kerjakan. Infak sedekah yang nggak pernah dia berikan. Kenapa ya Allah? Kok usaha saya kok semakin seret ya, rezeki saya kok semakin seret ya. Nah, minta ya Allah. Akhirnya apa? Semakin dekat dia lagi kembali kepada Allah. Itu dia. Juga 3 ayat yang kita bahas barusan ini adalah ayat yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa husnuzon kepada Allah. Ada satu hadis, bagus banget hadisnya. Kata Nabi gini, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi." Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Dan aku bersama dengan hambaku kapan? Idza dzakaroni, ketika hambaku mengingatku. Kalau hambaku tidak mengingatku, naudzubillahi min dzalik, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan hadis itu. Wa ini kata roba ilayya, maaf, ada dulu sebelumnya. Wa in dzakaroni fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Dan jikalau hambaku itu mengingatku dalam kondisi sendirian, aku juga mengingatnya dalam kondisi sendirian. Wa in dzakaroni fi malain, dzakartuhu fi malain khairim minhum. Jikalau hambaku mengingatku dalam suatu majelis, aku juga mengingatnya dalam suatu majelis yang lebih baik daripada majelis yang dia lakukan. Kalau kita mengingat Allah dalam satu majelis isinya manusia punya dosa. Tapi Allah mengingat kita, yang mengingatnya di antara para malaikat. Malaikat mana ada dosa? Allah membanggakan hambanya di antara para malaikat. Kemudian Allah lanjutkan, wa ini qataraba ilayya shibron iqtarabtu ilaihi dzira'an. Dan jikalau ada hambaku mendekat kepadaku sejengkal, iqtarabtu ilaihi dzira'an, aku mendekat kepadanya sehasta. Wa ini qataraba ilayya dzira'an iqtarabtu ilaihi ba'an. Jikalau ada hambaku mendekat kepadaku sehasta. Sehasta itu dari ujung jari telunjuk tengah ke ujung siku, ini namanya sehasta. Dan jikalau ada hambaku datang kepadaku sehasta, aku datang kepadanya sedepah. Itu dia. Allah tutup hadis ini dengan kalimat yang bagus banget, menyentuh hati kita. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan jikalau ada hambaku datang kepadaku dalam kondisi berjalan, aku datang kepadanya dalam posisi berlari. Itu dia, berlarian kecil, harwalah. Jadi kalau jenengan berjalan tapi agak sedikit cepat, itu namanya harwalah. Jadi lari kecil atau berjalan cepat. Allah Subhanahu wa taala kalau lihat hambanya mendekat kepadanya seneng banget. Sampai-sampai kalau jenengan pernah baca ada hadis, Allah Subhanahu wa taala datang di sepertiga malam.
di langit dunia, seraya menyeru kepada para hamba-hambanya, adakah di antara kalian yang punya hajat aku kabulkan, adakah di antara kalian yang minta ampunan aku ampuni. Itu dia. Allah senang banget kalau ada hambanya yang datang kepadanya, minta pengampunan, minta taubat. Walaupun disangka, dikira kita ini nggak punya taubat, tapi terus kita setiap hari minta taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, karena Allah senang, karena Allah ridho. Apalagi kalau lihat hambanya lagi punya hajat, lagi punya keinginan, ya Allah, walaupun itu remeh, boleh kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, lihat orang kok bajunya bagus, pengen, ya Allah, nggak apa-apa. Ini juga caranya kita mendekat kepada Allah. Tadi saya kembalikan, hadis tadi itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa husnuzon kepada Allah. Kalau kita ditimpa cobaan, kalau kita ditimpa ujian, jangan langsung bilang ini ain, ini azab, ini karma. Jangan langsung seperti itu. Allah sayang banget sama kita. Kalau dibilang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, Allah wujudkan melalui Nabi. Sebagaimana Nabi ini pengen semua umatnya ini masuk ke surga, pengen gitu. Tapi umatnya yang dipengini masuk ke surga itu malah nggak mau. Nah itu dia. Jadi kalau boleh Pak, kita nggak cinta sama diri kita nggak apa-apa, tapi kita cinta sama Nabi yang mencintai kita. Ah itu dia. Nabi pengen kita ini menjaga diri, Nabi pengen kita itu menjaga hati. Makanya kita jangan mudah-mudah untuk marah, jangan mudah-mudah dalam berprasangka buruk. Ini termasuk dari menjaga hati, menjaga diri, menjaga badan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengkonsumsi hal-hal yang membahayakan tubuh kita, ya. Makanya kan dalam kitab fikih itu ada namanya kitab fikih, di balik kitab fikih itu ada namanya kitab usul fikih. Kitab usul fikih itu menjelaskan kepada kita setiap sesuatu yang membahayakan tubuh kita, maka itu hukumnya haram, maka hukumnya enggak boleh, apapun itu bentuknya. Ya, yang menghilangkan kewarasan, yang menyakiti tubuh kita, nah itu dia. Maka nggak harus, kalau dulu pada zaman Nabi adanya anggur yang difermentasikan, air anggur yang ditaruh di kendi, ditali, taruh bawah tanah, dipendem, kemudian ditunggu 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun, seperti itu. Kalau zaman sekarang udah bukan air anggur lagi namanya Pak, udah beda merek-mereknya kan seperti itu. Jadi nggak harus ditunggu. Oh Allah nggak pernah itu mengharamkan bintang. Ya pada zaman dulu kan nggak ada bintang. Nah seperti itu. Ini hanya contoh saja ya. Termasuk kalau boleh Pak, kalau boleh sekali kita hindarkan diri dari yang namanya merokok juga. Ya. Jadi minimal sekali. Namanya orang kan punya keimanan kan beda-beda. Minimal kalau bukan karena kita ini cinta, belum sampai kita pada tahap cinta kepada Allah dan Rasulnya, minimal kita berada dalam tahap mencintai diri kita sendiri. Seperti itu. Kalaupun kita senang, kalaupun kita sudah terlanjur, sudah terbiasa, kita kurangi dikit-dikit. Jadi nggak harus plek hari ini tobat, besok nggak belas, nggak bisa. Tapi bisalah kita kurangi gitu. 1 hari 20, kita kurangi 15, kita kurangi 10, 5, lama-lama hilang. Ya. Gak bisa Pak Ustadz, pahit. Baik. Jadi semua itu bisa asalkan ada tekad. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, insya Allah semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan kita hidayah, semoga Allah berikan kita kesehatan. Apabila ada kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Kita punya hajat, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Diberikan kita kemudahan dalam istiqomah beribadah kepada Allah. Kelak ketika kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Nggih. Betul. Jadi keseluruhan dari Nabi itu dalam satu pendapat ulama itu, saya belum pernah nemu ininya, hadis secara sahihnya, tapi satu pendapat ulama itu 124.000 Nabi jumlahnya semuanya. Betul. Dalam naudzubillah.
Wallahu alam. Wallahu alam. Betul. Kemungkinan betul. Jadi orang punya pendapat, tapi saya belum pernah baca, makanya saya belum bisa memberikan argumen seperti itu. Baik. Waduh. Tapi kalau tentang yang tadi 124.000 tadi itu saya pernah baca pendapatnya, saya pernah baca kitabnya juga. Baik. Saya juga nggak berani komen tentang akhir-akhir ini kita kan banyak sekali perdebatan di antara para ustadz-ustadz juga, ya. Jadi sebetulnya apakah bukan nabi lagi, ranahnya kepada para ulama, para habib yang ada di Indonesia. Wallahu a'lam. Ya, saya nggak berada pada ranah untuk bisa mengetahui apakah asli atau tidak. Saya nggak punya ilmunya seperti itu. Betul, kalau itu memang asli. Betul, betul, betul. Ada juga Pak, kalau masalah pendapat yang seperti itu, ada juga yang bilang Nabi Sulaiman alaihi salam itu dulu kerajaannya itu berada di tanah Jawa Pak, di Candi Borobudur. Ya. Kemudian beliau peneliti itu bilang, apa buktinya kalau Nabi Sulaiman itu punya kerajaan di Jawa? Ya, karena pemimpin-pemimpin kita itu diawali dengan Su semua, Soekarno, Soeharto, nah seperti itu. Seperti itu. Betul. Kemudian, nah itu dia ilmu cocokologi. Dulu juga katanya pernah ditemukan di dekat kolam dekat Candi Borobudur itu plat emas yang isinya itu tulisan Arab sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah ngaji kita sampai di sini. Mohon dijaga baik-baik kesehatannya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.